Kemungkinan sih ini ya, karena ini mau menjelang lebaran, biasanya nih konsumsi demand ayam nih lumayan tinggi juga ya, jadi kemungkinan bisa mempengaruhi juga nih. Ya, terima kasih kembali, senang banget bisa diundang sama IDX Kaltim. Semoga sehat-sehat juga yang lagi join hari ini. Amin ya Mbak Putri ya, kita doakan semoga. Nah, topik kita hari ini adalah market update Mbak Putri ya, perkembangan IHSG terkini dan rekomendasi saham nih dari NH Korindo nih, analisnya nih. Nah, kira-kira bagaimana nih proyeksi atau perkembangan IHSG terkini nih? Tapi sebelum dijawab Mbak Putu, mungkin bisa kenalan dulu nih Mbak ya, sekuritas NH Korindo itu bagaimana sih Mbak profilnya kepada investor di Kalimantan Timur Mbak? Silakan Mbak Putu. Oke, untuk NH Korindo sebenarnya kita tuh sekuritas yang headquarternya ada di Korea. Jadi kalau yang suka nonton K-drama nih atau K-pop, nah kita tuh headquarternya ada di Korea Selatan. Base-nya, nah sekarang kalau saya sendiri lagi ada di Jakarta pastinya gitu. Oke, jadi basic Korea nih. Jadi kalau misalnya sahabat investor ada yang suka nonton drama Korea gitu, sekarang banyak nih film-film drama Korea yang berhubungan dengan pasar modal. Benar. Jadi bisa diasosiasikan dengan NH Korindo ya, Mbak. Boleh. Luar biasa. Terus kalau ingin melakukan pembukaan rekening atau misalnya ingin mencari info kan NH Korindo Sekuritas belum ada perwakilan nih di Kalimantan Timur nih. Iya, benar. Nanti kita tunggu-tunggu, semoga bisa ada Nanti ya. di Kalimantan Timur. Nah, gimana nih kalau misalnya sahabat investor Kalimantan Timur ingin mencari ya informasi terkait dari NH Korindo Sekuritas, Mbak Putu? Nah, untuk sahabat investor di Kalimantan Timur, kita tuh sebenarnya juga ada pembukaan online, pembukaan rekening by online. Itu bisa dicek di website. Nah, kita juga ada Instagram, bisa dicek juga Instagramnya. Terus kalau kita juga ada online platform namanya Naik. Nah, itu untuk tutorial atau segala macamnya, kita juga ada YouTube-nya. Jadi semua udah lengkap. Baik. Jadi bisa melakukan pembukaan rekening secara Online, gitu ya. Walaupun jarak memisahkan ya, tapi rekening efek tidak ya. Tetap bisa, nggak ada alasan. Baik, gak ada alasan sudah. Nah, kalau sahabat investor ingin bergabung dengan NH Korindo Sekuritas, silakan follow ya Instagram NH Korindo Sekuritas. Kemudian bisa cari informasi di Instagram tersebut ya, Mbak Putri ya. Nah, tadi Mbak Putri sempat mention sudah memiliki platform online ya dengan nama Naik tadi ya, Mbak, kalau saya tidak salah. Nah, kira-kira apa sih kelebihan sama kekurangan atau apa ya manfaat nih yang bisa diperoleh nih sama investor Kalimantan Timur kalau misalnya bergabung dengan NH Korindo Sekuritas, Mbak? Ya, kita juga di platform itu kita juga ngasih ada rekomendasi saham. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dicek di YouTube kita. Jadi kalau misalnya ini mau tahu kelebihan dan kekurangannya, semuanya udah ada tutorialnya untuk platform Naik itu sendiri gitu. Baik. Jadi ada informasinya ya. Iya. Investor yang bisa di di YouTube. Iya, dicek ya YouTube-nya. Teman-teman. Di follow juga tuh. Benar, di subscribe. Baik, terima kasih perkenalan ya Mbak Putu. Sekarang kita masuk ke topik utama kita nih, diskusi kita hari ini ya. Tadi di awal saya sempat mention kalau IHSG hari ini mengalami untuk sesi 1 ya Mbak Putu ya, mengalami pelemahan yang moderat lah relatif, karena kalau menurut saya yang moderat itu masih di bawah 1% gitu ya Mbak Putu ya. Ya, bisa. Melemah sebanyak 0,67% ya, di angka 6.313. Nah, mungkin bisa di-mention nih atau bisa dijelaskan nih apa sih yang menyebabkan sentimen atau apa yang menyebabkan pergerakan IHSG untuk sesi 1 hari ini, Mbak Putu? Silakan. Oke, sebenarnya kalau mau di trace dari globalnya dulu ya, tadi sempat openingnya di globalnya aja tuh udah merah. Sebenarnya karena ada sentimen masih dari sentimen yield US Treasury yield kita yang sempat naik ya kemarin sempat 1,7, terus sekarang udah mulai mengalami penurunan. Nah, itu sebenarnya untuk pasar saham sendiri itu sebenarnya agak kurang bagus sentimennya, karena kan cenderung mereka artinya bisa indikasinya tuh lebih ke capital outflow dan
pelaku pasar jadi lebih cenderung memilih aset-aset safe haven ya. Jadi sebenarnya itu juga yang kita dari kemarin pelaku pasar masih mencermati lah, mencermati US Treasury yield itu dari global. Terus juga ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah itu yang beberapa hari ini kita kalau bisa lihat sekarang di level 14.4 ya, 14.400-an itu juga menjadi beberapa indikator lah yang kita cermati kayak gitu. Untuk dari globalnya sendiri sebenarnya dari The Fed itu mereka akhirnya untuk memutuskan untuk tidak memperpanjang rasio SLR ya, atau bisa dibilang rasio utang suplementer yang itu mempengaruhi likuiditas perbankan. Nah, itu kita juga masih menganggapnya ini katalis-katalis yang belum ada, yang katalis yang benar-benar bisa menggerakkan IHSG secara hari ini sih. Jadi kemungkinan besar itu sebenarnya yang menyebabkan IHSG sekarang cenderung lebih konsolidasi dan melemah ya, sampai melemah tipis seperti itu ya. Gitu. Baik. Kira-kira untuk hari ini range-nya berapa nih, Mbak Putri di IHSG? Tempat dibuka tadi melemah ya. Tipis kita dibuka di 6.346. Kira-kira berpeluang kemana nih arahnya nih untuk perdagangan hari ini nih di sore nanti? Iya, kalau dari NH sendiri sih prediksinya itu range-nya masih sempit banget di sekitaran 6.300 sampai 6.350 sih. Karena belum ada katalis positif yang benar-benar juga ini mendorong IHSG untuk bisa bangkit lagi ke zona hijau sih. Tapi hopefully di ending mungkin bisa dikasih peningkatan. Jadi masih wait and see ya? Iya, kita masih wait and see. Karena semalam itu maksudnya minggu kemarin itu isunya terutama yang dari bursa Wall Street ya. Kalau The Fed sendiri merubah ya proyeksi pertumbuhan ekonominya yang tadinya sekian persen 4,berapa% gitu menjadi 6% gitu. Dan juga karena ada faktor-faktor kondisi makro di negara itu yang The Fed itu jadi optimis gitu ya, bahkan akan ada perbaikan ekonomi di Amerika Serikat yang otomatis nanti berpengaruh ya ke seluruh dunia karena Amerika Serikat itu sentra keuangan dunia gitu. Kira-kira gimana menurut Mbak Putu? Apa ekspektasi pertumbuhan global itu udah mulai membaik ya dengan asumsi, dengan perkiraan Fed yang tadi saya sebutkan itu, Mbak? Iya, untuk karena kan kemarin sempat ada stimulus juga ya yang dilontarkan dari The Fed ya. Jadi indikasinya adalah pemulihan ekonominya bisa lebih cepat, terus akhirnya yang terpengaruh terhadap interest rate-nya jadi lebih naik ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nih The Fed tuh masih stay di kebijakan akomodatif sih, masih dovish lah untuk The Fed-nya sendiri. Tapi memang pelaku pasar nih udah mulai mencermati nih, kayaknya ada kemungkinan besar bakalan naik, makanya kemarin sempat naik dikit gitu. Baik. Jadi tapi sudah diputuskan sama The Fed ya, Mbak ya, kalau suku bunganya tidak akan berubah. Benar, iya. 23 ya. Tapi itu menarik juga loh. Soalnya obligasinya udah naik gitu ya, dan inflasinya juga ada gitu. Jadi kalau keputusan tidak merubah suku bunga itu kayaknya agak gimana gitu ya, Mbak ya. Karena protokol logikanya gitu ya, ketika inflasi naik itu otomatis Bank Sentral harus merevisi kebijakan moneter gitu untuk mengkompensasi kenaikan inflasi itu ya. Logikanya begitu menurut saya sih, Mbak Putri ya. Benar. Selanjutnya kita bicara mengenai tadi kan kondisi di Wall Street seperti itu ya, apa istilahnya kenaikan obligasi ya, US Treasury yield ya, tenor 10 tahun. Kemudian kalau kondisi makro di Indonesia sendiri bagaimana, Mbak? Apakah itu bisa mempengaruhi yang terjadi di sana ke kondisi makro kita? Karena minggu kemarin pun Bank Indonesia tidak merubah atau menaikkan BI rate kita, tetap di angka 3,5% ya. Ini dan juga saya melihat sepertinya rupiahnya jadi 14.000 lebih. Apa kira-kira berhubungan itu, Mbak? Gimana pendapatnya, Mbak Putu? Kita kan? Ya, ini sebenarnya makanya ya seperti saya tadi sudah sebutkan sebelumnya, memang kita tuh selalu mengacu dari globalnya dulu ya. Karena globalnya seperti itu, otomatis itu juga akan terpengaruh ke domestiknya kita sendiri. Karena kemarin US Treasury yield-nya juga
di global naik, otomatis dari kita kok kita juga sahamnya juga ya bisa dilihat sendiri masih yang kayak konsolidasi, belum ada yang sentimen-sentimen yang benar-benar masih belum kuat lah untuk mendongkrak IHSG-nya sendiri gitu. Jadi memang acuan kita masih tetap dari global dan itu mempengaruhi domestik kita gitu. Baik, baik. Jadi tapi terkait nggak Pak ya kalau kita bilang kenaikan rupiah ini karena suku bunganya yang terlalu rendah itu Pak? Bisa nggak kita katakan itu atau sebenarnya masih ada faktor-faktor lain nih yang menyebabkan pelemahan rupiah? Ya kalau kita sih ngelihatnya juga banyak ya, untuk pelemahan rupiah kan bisa dilihat dari supply and demand-nya juga. Sedangkan kan daya beli kita juga masih ya di tahap recovery tapi masih yang belum terlalu cepat lah. Jadi beberapa ada salah satu faktor dari situ dan ada beberapa faktor yang lainnya juga gitu. Baik, baik ya. Jadi kalau dari kebijakan moneter sendiri kira-kira update-nya seperti itu Pak ya. Kalau kira-kira ada berita lain nggak Pak ya kalau misalnya terkait sama kondisi makro kita? Karena kemarin itu pemerintah banyak sekali nih melakukan stimulus ya, terutama relaksasi pajak nih. Nah, gimana pendapatnya Mbak Putu? Iya, untuk pajak untuk mobil ya, contohnya ya yang tadinya untuk CC 1.500 ke bawah sekarang udah dinaikin nih yang 1.500 ke atas bisa dapat keringanan pajak nih ya. Seperti itu ya Mbak Putu ya. Gimana pendapatnya Mbak Putu? Iya, kemarin sempat relaksasi pajak misalnya kemarin tuh banyak ya stimulus dari pemerintah sebenarnya. Intinya itu adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Seperti kemarin ya relaksasi pajak PPNBM untuk mobil, itu juga saham-saham yang terkait seperti saham otomotif kayak ASI itu udah sempat langsung tercermin, langsung meningkat juga kan gitu. Nah, cuma sebenarnya ada beberapa faktor yang kalau dari sisi saya sendiri melihatnya kayak untuk mobil sendiri kan itu masih orang tuh masih ya berpikir ulang lah ya, karena itu kan bukan kebutuhan yang primer ya masih. Jadi itu juga tergantung, baik lagi tetap tergantung daya belinya masyarakat kita kuat apa enggak. Kalau misalnya walaupun udah ada sentimen dari pemerintah tentang PPNBM tersebut gitu. Nah, tapi apakah sudah kelihatan Mbak dari sisi makro ya tentang stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah ini? Kemarin kalau saya nggak salah baca di media cetak bilang Pak Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi kita 5% 2021 ini. Nah, kira-kira ekspektasi itu realistis nggak menurut pandangan Mbak Putu? Kemungkinan besar bisa terrealisasi, apalagi ini kan sekarang udah mau mendekati Lebaran ya. Tahun lalu tuh kayak misalnya kita udah beberapa untuk yang consumer goods nih, perusahaan-perusahaan consumer goods misalnya itu sempat kehilangan dan retail ya, dan kehilangan momentum Lebaran kayak gitu. Padahal sebenarnya momentum Lebaran itu banyak banget biasanya pemerintah ngasih stimulus, at least ada beberapa kayak THR yang bisa beberapa hal yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, dengan adanya di tahun ini ada program vaksinasi juga, kemungkinan besar daya beli di tahun ini lebih baik lah dibandingin dengan tahun sebelumnya kayak gitu. Dan juga sepertinya Lebaran tahun ini tidak dibatasi ya. Iya, benar. Otomatis perputaran uang ya. Iya. Wilayah gitu ya, wilayah yang pulang kampung gitu, otomatis bawa uang dari kota ke kampung halaman kan itu kan meningkatkan beban ekonomi gitu. Sekarang kan udah nggak ada larangan mudik lagi ya. Saya sempat baca kayak gitu. Kalau sebelumnya kan benar-benar udah yang strict tidak diperbolehkan. Kalau sekarang udah agak direlaksasi lah, maksudnya untuk beberapa peraturan seperti itu. Jadi itu tuh sebenarnya sangat membantu sekali untuk mempercepat pemulihan ekonomi sih. Baik. Jadi memang kalau kita bilang ekspektasi 5% masih rasional gitu ya. Jadi semoga aja pertumbuhan kita pandemi ini segera pulih gitu, segera berakhir ya, dan ekonomi pulih seperti sedia kala ya. Kita doakan bersama-sama. Nah, berikutnya Mbak Putu, tadi saya baca juga ya rilis data dari BPS ya terkait surplus neraca perdagangan ya. Jadi kita nih sekarang ada berita baik ya, bulan Februari
misalnya untuk surplus, yang pastinya surplus itu sendiri udah baik ya sentimen, cuma tetap kita lihat lagi faktor-faktor penentunya. Misalnya apakah surplus itu tuh disebabkan karena ekspor kita yang meningkat, apakah atau memang impor kita yang menurun sebenarnya, kayak gitu. Kalau misalnya ekspor kita yang meningkat itu adalah good things ya sebenarnya, tapi kalau misalnya impor kita yang menurun, memang menurut saya itu ya salah satu ini dari pemerintah sih, karena kan untuk menjaga ya biar kita tetap bisa surplus gitu sih. Jadi kita harus lihat dulu nih faktor-faktor yang mempengaruhi surplus itu seperti apa gitu. Baik, baik. Jadi sebenarnya udah beberapa bulan ini kita mengalami surplus devisa yang sangat besar gitu ya. Diharapkan surplus ini akan terjadi terus nih, sehingga ekonomi kita sebenarnya itu kuat gitu ya, Mbak Tuti ya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian kita bicara dari sisi sektoral, Mbak. Tadi kan kita sudah bicara Wall Street gitu ya, udah bicara makro nih. Nah, kemudian kita masuk dari sisi sektoral. Apa nih isu-isu terkait sektoral nih, Mbak? Ya, kemarin tuh kan sempat dari sektor komoditas ya, kenaikan harga minyak dunia itu hampir menyentuh $71 gitu, walaupun kemarin turun lagi hampir 7% ya. Nah, kira-kira kalau dari sisi sektoral apa nih berita-berita menarik yang bisa diperhatikan oleh investor di Kalimantan Timur, Mbak Putut? Silakan. Iya, kalau untuk dari komoditas sendiri tuh sebenarnya yang lagi hot issue tuh tentang batu bara ya. Karena kan batu bara ini kalau kita lihat dari indikator ICE Newcastle-nya, dia itu lagi all time high banget, karena indikasinya adalah manufacturing di China itu udah mulai, mereka udah recovery ya. Jadi kan demand untuk dari batu bara sendiri tuh udah mulai meningkat. Jadi makanya tadi saham-saham batu bara juga udah mulai pada langsung tercemin, langsung ikutan naik kayak gitu. Jadi untuk komoditas sih yang paling sekarang dilihat tuh untuk batu bara sih so far. Pemicunya apa tuh, Mbak Putu? Kenaikan batu bara apakah berkaitan dengan harga minyak? Jadi minyak naik, batu bara juga naik, atau ada, kalau minyak itu kan supply and demand ya, kemarin itu kan penyebabnya kalau saya nggak salah baca itu terjadi putus supply gitu dari Arab Saudi gitu ya. Nah, kalau di batu bara sendiri kira-kira apa nih sentimennya nih yang menyebabkan dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi? Iya, kalau untuk dari batu bara sendiri sih lebih ke karena ekonomi Cina sebenarnya udah pulih. Kita tuh kalau ngomongin batu bara tuh karena kan yang pengguna terbesarnya tuh dari Cina ya. Jadi otomatis kita lihat dari China. Kalau China-nya udah recovery, terutama manufaktur di sana juga udah pulih. Nah, biasanya tuh demand-demandnya tuh udah mulai bagus nih, udah mulai meningkat. Nah, otomatis udah langsung tercermin deh kelihatan harga komoditasnya juga langsung meningkat kayak gitu. Jadi memang kalau pertumbuhan, salah satu ciri atau tanda perekonomian ekonomi udah mulai meningkat itu adalah peningkatan konsumsi batu bara ya. Benar, bisa salah satunya itu. Baik, bagi China sendiri 6% ya pertumbuhan ekspektasi ekonominya nih tahun ini nih. Jadi semoga kita bisa mengikuti ya recovery-nya ya. iya, betul, luar biasa ya. Nah, kemudian apa lagi nih, Mbak, dari sisi sektoral ya, kalau yang menarik kalau diperhatikan nih, perbankan bagaimana insight-nya, Mbak Putri? Iya, kalau untuk perbankan sih sebenarnya kemarin juga udah sempat meningkat. Sekarang nih lagi profit taking sih, lagi yang untuk dari foreign lebih banyak ngambil profit taking. Tadi juga beberapa big caps masih merah kayak gitu untuk banking. Cuma kalau misalnya untuk big caps di hold jangka panjang sih ini sebenarnya masih bagus gitu. Penurunan suku bunga ini berpengaruh nggak ya ke perbankannya? Untuk penurunan suku bunga ini sebenarnya pasti ada pengaruhnya untuk ke perbankan itu sendiri ya, karena kan kalau suku bunganya rendah otomatis kreditnya juga banyak yang bisa mendapatkan kredit juga, jadi jauh lebih murah. Sebenarnya dengan adanya ini tuh company tuh bisa menggunakan situasi ini untuk lebih bisa ekspansi ngambil kredit seperti itu. Ya, jadi ekspektasi suku bunga yang rendah ini adalah supaya UMKM dan pelaku bisnis itu bisa memanfaatkan dengan baik dengan otomatis volume kredit yang ada di perbankan itu diharapkan juga ikutan naik gitu. Jadi ya memang itu cycle gitu ya. Iya, itu cycle. Kita bicara cycle gitu. Jadi memang kita sama-sama semoga
positif baik gitu ya. Terima kasih Mbak Putu. Nah, kemudian kita bicara tadi Mbak Putu sempat mention kita nih mau masuk lebaran gitu ya, di mana tingkat konsumsi ini pasti meningkat nih. Nah, kira-kira itu apakah bisa memicu sektor retail dan sektor konsumsi Mbak Putu? Iya, kemarin untuk sektor defensif nih, kemarin aja tuh kayak beberapa misalnya kayak seperti Indofood, ICBP juga sempat mengalami kenaikan ya. Beberapa saham-saham defensif sebagai konsumer ini udah mulai bisa sebenarnya akumulasi buy sih. Karena kan udah ya itu udah selalu sih kalau misalnya udah mau menjelang lebaran atau yang menjelang lebaran tuh biasanya saham-saham konsumer tuh udah mulai meningkat. Nah, sebenarnya harusnya juga biasanya saham retail juga meningkat, tapi karena tahun lalu kita nggak bisa mudik, nggak bisa belanja, nggak bisa itu, jadi terpengaruh banget retail. Hopefully di tahun ini dengan adanya udah at least udah bisa mudik atau ya udah bisa mudik, setidaknya untuk dari retail sendiri sektornya juga udah mulai recovery kayak gitu. Baik, jadi mulai recovery ini beberapa sektor yang kemarin itu sempat terpukul ya gara-gara pandemi, dan juga tidak menutup kemungkinan transportasi ya Mbak ya, penerbangan dan juga ya kendaraan itu bisa ikut membaik juga nih gara-gara diperbolehkan untuk mudik gitu ya, jadi luar biasa. Nah, kira-kira apa lagi nih Mbak dari sektoral yang bisa kita perhatikan untuk minggu ini? Untuk minggu ini sih kalau dari sisi sektoral sih kita ada lebih ke consumer. Kita ada consumer dan kalau dari miscellaneous industry ada ASI juga. Terus tadi kita juga ngelihat basic industry ya, pakan ternak poultry itu juga ada saham-sahamnya udah mulai naik juga. Gitu. Jadi kemudian di sektor-sektor itu Baik, poultry ya. Jadi poultry ini cukup oke juga nih. Kalau poultry bagaimana Mbak? Apa gara-gara konsumsi meningkat ya? Karena permintaannya meningkat, ekonomi meningkat, pasti otomatis semua orang butuh industri poultry ya Mbak ya. Jadi juga makanannya nggak bisa lepas gitu ya. Kalau kita merayakan lebaran. Nah, silakan. Kalau misalnya sahabat investor yang mau bertanya ya, sebelum kita masuk ke rekomendasi saham nih, kita udah bicara makro, kita udah bicara sektoral, nah kita akan spesifik bicara dari masing-masing emitennya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau tanya dulu nih sama Mbak Putu nih, apa Mbak sektor jagoannya nih, rekomendasi nih, sektor apa nih yang paling diunggulkan nih menurut pandangan Mbak Putu dari era Korindo Sekuritas? Kalau untuk hari ini sebenarnya bisa dilihat nih sektor yang komoditas kayak coal itu karena kan lagi all time high, jadi mungkin bisa dimanfaatkan nih momentumnya untuk beli, bisa di screening saham-saham dari batubara. Terus karena ini udah menjelang lebaran juga, bisa di screening saham-saham dari yang consumer gitu. Dan satu lagi kita karena kemarin ASI ya, lagi ada PPNBM juga nih, sentimennya juga bisa dipakai buat maksudnya untuk invest di saham-saham berbau otomotif seperti itu. Baik, jadi konsumsi batu bara, konsumsi dan Astra ya. Iya, Astra yang bisa. Astra gitu ya, jadi yang jagoannya nih. Nanti kita bicara spesifik nih Mbak, masing-masing yang intinya nih. Oh ya, satu lagi pertanyaan kelewat sama saya. Ini kan kita suku bunga kan masih tetap rendah ya, 3,5%, dan 3,5% itu cukup lama ya, udah hampir 2 bulan nih kebijakan moneter yang ini. Nah, dan ini berpengaruh ke sektor properti nggak, Mbak Putu? Udah mulai kelihatan belum ada kenaikan permintaan di sektor properti, dan harga sahamnya sudah naik atau belum nih kira-kira nih dari sektor ini? Untuk saham untuk properti sendiri, sektor itu kemarin banyak banget ya sebenarnya, itu sektor yang paling banyak dibanjiri sentimen dari ya salah satunya suku bunga rendah, terus ada beberapa relaksasi pajaknya juga. Tapi kalau untuk dan kemarin setelah ada sentimen ini juga properti sempat meningkat, tapi sekarang kembali lagi masih konsolidasi. Nah, kalau saya lihat sih sama ya sebenarnya seperti untuk mobil ya, karena kan kita selalu berorientasi pada daya beli. Sekarang masyarakat ini lebih cenderung untuk lebih saving, atau kalau misalnya dia spending itu untuk yang benar-benar yang primer, yang untuk konsumsi sehari-hari. Jadi untuk walaupun udah diberikan sentimen tersebut, kita juga tetap harus lihat lagi kemampuan dari masyarakatnya itu seperti apa gitu.
untuk dengan adanya pandemi ini ya mungkin bisa aja sih, karena kan ini tiba-tiba ya, kemarin tahun lalu tuh langsung semuanya kita dari perusahaan juga untuk grow-nya juga pada challenging sekali lah tahun lalu itu. Jadi mungkin masyarakat tuh untuk spending money-nya tuh sangat selektif sekali sih kita lihat. Nah, harapannya dengan kita lihat dulu nih dari pas lebaran ini nih, kalau misalnya berhasil, harusnya selanjutnya akan berhasil juga untuk recovery-nya, daya belinya gitu. Karena kan daya belinya nih sebenarnya udah mulai naik, tapi masih belum terasa banget sebenarnya. Baik, baiknya setelah lebaran ternyata Iya. konsumsi lagi tingginya benar-benar stimulus ini berdampak ya nih sama ekonomi kita nih. Baik, ya terima kasih. Nah terakhir kita bicara tentang emitennya nih Mbak Putu ya. Jadi Mbak Putu sempat mention kalau ada Astra yang bagus-bagus ya, kemudian ada sektor poultry ya. Nah, kemudian apalagi nih Mbak yang kalau dari sisi emitennya yang memiliki laporan fundamental yang baik berdasarkan sektor yang tadi kita bicarakan Mbak? Iya, sebenarnya untuk sahabat investor Kaltim juga kita bisa lihat nih, misalnya kayak Indofood nih, kemarin Indofood tuh sempat sebelumnya tuh lagi sering di sell sama asing, tapi kemarin sempat naik dan kemungkinan kita lagi nungguin earning rilisnya mereka sih, earning resultnya sih. Kemarin itu untuk yang Indofood itu sebenarnya lagi nungguin ICBP. Kemarin ICBP itu sebenarnya untuk last quarter yang third quarternya itu resultnya lumayan agak kurang bagus sih. Nah, tapi Indofood sendiri sebenarnya di Topak kan mereka punya ada CPO ya. CPO-nya tuh kemarin di kuartal 4 itu harganya lagi bagus-bagus ya, lagi tinggi-tingginya. Jadi harapannya nih kayaknya untuk yang earning result-nya untuk Indofood nih sepertinya kemungkinan lebih bagus dibandingin kuartal sebelumnya kayak gitu. Baik, range harganya berapa nih kalau misalnya sahabat investor ingin melakukan pembelian nih ke PTB apa ke Indofood? Tapi kita disclaimer dulu ya, semua keputusan investasi ada di tangan investor ya. Pasar modal memiliki risiko yang tinggi, jadi pelajari risiko dan potensinya terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalau range price-nya di Indofood di harga berapa nih, Mbak Putu? ICBP ya, bukan yang INDF ya? Yang ICBP ya? Kalau INDF sih, saya lebih prefer ke Indofood dulu. Kalau ICBP belum dulu nih. Oke, yang INDF ya, jadi kita bicarakan ini ya. Iya, kalau untuk range harganya sih, kalau untuk di supportnya sih di sekitaran 6325. Untuk resistennya tuh di 6650. Baik, bisa dicatat nih sahabat investor di INDF di harga tersebut gitu ya. Jadi bisa jadi pertimbangan gitu ya. Bukan berarti langsung dibeli gitu ya, dianalisis dulu nih sama sahabat investor sebelum melakukan keputusan. Dicek dulu fundamentalnya. Soalnya sekarang lagi rame nih Mbak Putu nih terkait sama influencer yang memberikan rekomendasi gitu ya. Padahal latar belakangnya sama sekali bukan di bidang investasi dan nggak punya izin, nah itu yang berbahaya. Jadi makanya program Klasik ini supaya sahabat investor ini yang ada di Kalimantan Timur ya ataupun di seluruh Indonesia yang menyaksikan ini bisa memberikan pemahaman gitu ya, sehingga mereka bisa lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Tagline kita Mbak untuk program Klasik ini, investor cerdas, investor mandiri gitu. Iya, benar. Bagus. Analisis dulu sebelum melakukan pembelian, jangan ikut kata orang gitu ya. Baik, jadi Indofood ya Mbak Putu ya. Kemudian apa lagi Mbak, kira-kira yang oke nih diperhatikan untuk sahabat investor Kalimantan Timur? Kalau kita untuk saham rekomendasinya juga ada S Hardware. Nah, ini yang kita lihat menarik adalah di tahun kalau kita lihat secara fundamentalnya, S Hardware ini yang paling terkena minim sekali exposure-nya dengan adanya COVID-19 ini. Kalau kita lihat dari laporan keuangannya dari mayoritas retail tuh benar-benar pada turun semuanya, tapi kalau untuk S Hardware sendiri dia masih cukup resilient. Jadi kayak S Hardware ini juga bagus sebenarnya untuk prospek kedepannya sih. Oh, S Hardware ya. Ini kenapa penyebabnya Mbak? Dimana yang lain itu mengalami penurunan, tapi S Hardware justru tetap bertahan? Apakah manajemennya yang baik atau memang masyarakat senang gitu ya belanja di S Hardware atau apa penyebabnya nih Mbak Putu? Soalnya kan ada komunitasnya ya, kemarin tuh di Balikpapan sendiri baru
sendiri kita lihat dari nature of bisnisnya juga ya, karena kan kalau untuk S Hardware ini mereka menjual pertama produk-produk dari untuk perbaikan untuk rumah lah ya. Yang which is sebenarnya adanya pandemi atau nggak ada pandemi atau nggak ada pandemi, kita juga butuh untuk perbaikan. Selain itu juga mereka punya barang-barang yang kemarin tuh pada work from home pasti banyak yang punya hobi lain ya, kayak misalnya bersepeda dan lain-lainnya. Nah, di S Hardware ini juga ada produk-produk untuk hobi-hobi tersebut. Nah, ini cukup menopang revenue-nya S Hardware itu sendiri gitu. Baik. Jadi gara-gara WFH gitu ya, orang-orang masih di rumah dan memperhatikan rumahnya gitu, betul ya. Mumpung ada waktu, Iya, jadi ke hobi ya, bersepeda ya, dan hobi-hobi yang lain itu jadi bisa dipertimbangkan ya, sampai. Di harga berapa nih Mbak range-nya Mbak? Untuk S Hardware sendiri untuk resistennya di 1720 dan untuk supportnya di 1550. Baik, 1.500 dan 1.720 ya, jadi bisa dicatat itu ratio untuk software. Nah, kira-kira dari sektor tambang Mbak, tadi kita bicara coal nih lagi bagus nih. Nah, kira-kira apa nih yang bisa diperhatikan nih kalau dari sisi komoditas tambang nih? Iya, kalau dari komoditas tambang ini ada Adaro ya. Adaro ini bisa sampai di 1450. Iya, 450 ya nextnya. Baik, dan juga memang Adaro ini paling besar ininya ya, kapitalisasinya kalau saya tidak salah ya, dibanding revenue-nya juga relatif lebih besar dibandingin kompetitornya gitu ya, Mbak Putri. Benar sekali ya. Baik. Jadi Indofood, S Hardware dan Adaro nih hari ini menunya dari Mbak Putu RH Korindo Sekuritas. Ya, jadi kalau sahabat investor mau bertanya silakan ya, kita akan masuk sesi tanya jawab. Ini saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan nih Mbak Putu nih di kolom chat ya. Ini pertanyaan dari Ticker Trade. Sentimen apa yang mempengaruhi kenaikan harga coal akhir-akhir ini dan bagaimana prospek TBLA? 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 Salah. TBLA itu CPO ya. Jadi mungkin PTBA. Kalau kita oke. Baik, silakan gimana komentarnya Mbak Putu? Iya, sebenarnya tadi udah sempat kita ulas sedikit ya. Jadi kalau untuk coal ini sebenarnya kita kan melihat dari China ya. Kalau China-nya udah recovery, demand dari batubara sendiri juga biasanya meningkat. Jadi kalau misalnya demand-nya itu meningkat, otomatis biasanya harga komoditasnya itu juga ikutan meningkat seperti itu. Jadi untuk saham-saham batubara memang tadi kita udah sempat bahas juga, memang itu untuk saat ini bisa dikoleksi karena dari sekian banyak komoditas hari ini emang batubara lagi yang paling juaranya lah karena mencetak rekor all time high-nya kan. Baik. Jadi memang sudah sempat di-mention tadi di awal kalau apa istilahnya kenaikan ekonomi di permintaan ya, kenaikan permintaan di China itu menyebabkan harga batubara ini cukup mengalami kenaikan yang signifikan ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Prian. Era tanggal berapa stok split-nya? Ini apa akan melakukan stok split? Era atau bagaimana? Ada info Mbak Putu dari RH Korindo? Iya, Era rencananya memang sempat baca-baca berita juga Era akan melakukan stock split ya untuk lebih jelas informasinya. Biasanya kan untuk stock split itu bisa dilihat dari IDX, keterbukaan informasi itu bisa dicek di sana. Nah, sebenarnya untuk stock split ini kan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan likuiditas itu. Baik. Jadi kalau misalnya sahabat investor ingin mengetahui terkait dengan corporate action ya, stock split ini merupakan salah satu bagian dari corporate action. Bisa lewat situs dari idx.co.id di bagian pengumuman gitu. Jadi di situ ada. Atau juga di Sekuritas ada di aplikasi itu yang bayar biasanya ada namanya kalender ya. Jadi di kalender itu biasanya ada informasi-informasi mengenai stock split, corporate action dan lainnya, dividen, RUPS gitu. Jadi informasinya udah bisa dapat banyak gitu ya.
Jadi kalau masih cuma berita-berita aja, apa namanya, harus dipastikan dulu nih, ngecek dari IDX-nya dulu, make sure apakah itu beneran memang akan dilakukan dari perusahaan itu atau enggak gitu. Betul. Soalnya sekarang nih karena informasi udah sangat luas Iya, ya, semua orang punya jempol, semua orang bisa ngetik gitu. Artinya ada rumor gitu ya, informasi yang tidak benar yang beredar. Benar. Jadi hati-hatilah ya. Harus sering cek-cek. Hoax itu di mana-mana ada gitu. Benar. Kadang-kadang orang tuh bisa terpicu loh, Bang, gara-gara satu informasi gitu ya, dan langsung menyebar ya. Kemarin tuh saya kalau nggak salah ada yang menceritakan ke saya gitu ya, salah satu apa lagi isunya perbankan digital gitu ya, saat FUPS, salah satu ini itu karyawannya ya mungkin tahu juga ya Mbak Putu ya, itu gara-gara rumor, gara-gara itu yang tidak benar gitu, artinya menyebabkan kegaduhan gitu. Sampai apa istilahnya klarifikasi. Iya. Harus sering-sering ngecek beritanya juga sih, makanya harus make sure dulu sebelum kita, jangan dengerin dari banyak orang. Kita harus ngecek dulu dari company-nya, kita ngecek dulu dari misalnya kalau udah mau pastinya tuh dari IDX-nya kan itu juga dikasih beritanya apakah company ini akan beneran melakukan corporate action atau hal-hal yang lain. Jangan terlalu banyak dengerin yang lainnya juga. Iya, jadi pastikan informasinya adalah informasi yang akurat ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Dr. Nam. Di antara saham batubara yang menurut Mbak saham paling menarik untuk diakumulasi saat ini apa ya? Walaupun itu dari mention, Tadi udah itu bisa diulang nih, Mbak. Ya, sekarang sama range harganya ya, mungkin bisa sahabat investor yang baru datang, yang baru masuk nih bisa ikut, gak ketinggalan nih. Silakan Mbak Putu. Iya, untuk kalau dari NH Korindo sendiri untuk saham batubara kita merekomendasikan untuk Adaro. Apa namanya, karena ini kan lagi naik, jadi resisten next-nya itu ada di 1450 gitu. Baik ya, kira-kira seperti itu jawabannya ya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Dr. Nam ya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Saya kasih ini pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menarik. Ini direspon nih sama Isprian. Tanggal 3 kemarin RUPS-nya dan udah disetujui stok split banding 5, 1:5, makanya saya tanya tanggalnya udah keluar belum ya. Jadi bisa dipastikan ya di pengumuman portal berita pengumuman di Bursa Efek Indonesia. Silakan pantau di situ, Mas Isprian ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, berikutnya nih Mbak Putu, kalau investor Kalimantan Timur ini kan banyak sebagian yang baru belajar gitu ya, baru pemula nih. Nah, kira-kira gimana sih tips-tipsnya nih Mbak Putu untuk investor di Kalimantan Timur yang baru belajar berinvestasi di pasar modal, Mbak? Silakan Mbak Putu. Oke, untuk tips dari saya sendiri untuk para pemula sebenarnya rajin-rajinlah mengecek laporan keuangan. Jadi jangan terlalu terpancing. Sebenarnya kalau misalnya ada harga saham yang tiba-tiba langsung melejit, cek dulu fundamentalnya itu seperti apa. Baru untuk sebenarnya dari technicalnya itu kita menggunakannya untuk mencari entry point yang bagus seperti itu. Jangan karena terkadang biasanya ada berita apa harga sahamnya naik padahal sebenarnya besoknya langsung turun, bisa kayak kena prank. Itu biasanya untuk investor pemula sering banget, apalagi kemarin-kemarin saya udah banyak juga yang dengar banyak yang kena prank seperti itu. Jadi make sure dulu informasinya, pelan-pelan aja untuk ini kan kalau bisa untuk pemula itu investasi jangka panjang ya. Lihat juga dari profil risknya kalian, apakah kalian termasuk yang risk taker atau yang lebih konservatif seperti itu. Baik, ini memang bekali ini dengan pengetahuan ya. Jadi sahabat investor kalau misalnya baru belajar di pasar modal, pastikan kita tahu apa yang kita lakukan gitu. Karena menurut Warren Buffett gitu ya, salah satu investor di dunia gitu ya terbaik, dia bilang risiko itu adalah ketidaktahuan atas apa yang kita lakukan gitu. Jadi meminimalisir risiko tersebut ya, kita makin banyak tahu makin bagus ya. Karena tadi Mbak Abu itu sempat bilang lebih banyak yang kena prank ya, atau jebakan Batman gitu. Iya. Gara-gara kasusnya adalah beli saham dan ini akibat rekomendasi orang lain gitu, kata orang. Jadi itu hati-hati, itu berbahaya sekali ya. Kata orang itu bukan berarti bakal bagus gitu, bakal pasti ya. Oh ya, itu satu lagi di
di IDX itu kan juga ada sekolah pasar modal. Nah, kalian juga bisa nih untuk yang para pemula untuk kira-kira apa namanya indikator apa kalau mau ngelihat saham itu kalian bisa ikutan join juga di sekolah pasar modal gitu untuk para pemula. Jadi memang ya silakan Bu Putu. Iya itu untuk para pemula bisa join di SPM itu mereka ada setiap minggu setiap bulan dari sekuritas-sekuritas juga yang lainnya. Kalian bisa join dari sekuritas kita juga biasanya ikut bantu kolaborasi juga dengan IDX gitu. Jadi kalian bisa ikutan. Betul sekali. Jadi Bu Sayapeng ini memberikan edukasi ya kepada masyarakat di seluruh Indonesia melalui program sekolah pasar modal. Jadi program sekolah pasar modal ini gratis ya buat sahabat investor yang mau belajar gitu ya, dan juga pembukaan rekeningnya pun jadi lebih mudah gitu ya. Jadi paling nggak sahabat investor yang mau belajar ini punya panduan atau guide dasar gitu ya, cara-cara berinvestasi yang baik dan benar. Jadi silakan di Kalimantan Timur sendiri ya kita akan ada jadwal sekolah pasar modal untuk Sabtu ini dan Sabtu depan ya. Jadi silakan follow Instagram IDX Kalimantan Timur untuk mengetahui jadwal sekolah pasar modal IDX Kalimantan Timur ya. Nah berikutnya Mbak, kita akan bicara tips-tips dari investor nih ya. Bagian terberat seorang investor itu adalah melakukan pemilihan saham nih Mbak Putu nih. Nah kalau Mbak Putu sendiri gimana nih tips dan triknya nih kalau investor ingin melakukan pemilihan saham ya, saham apa yang bagus atau saham apa yang layak untuk diperhatikan? Gimana pandangannya Mbak Putu? Kalau dari saya sih untuk memilih saham atau screening pertama kita lihat lagi apa namanya kira-kira itu ada yang namanya top down analysis gitu. Jadi kita lihat dulu makronya mendukung apa enggak. Terus kita lihat lagi sektoralnya. Kayak kemarin tahun lalu misalnya retail itu kan agak kurang bagus ya dari sisi sektoral. Jadi mungkin nanti dulu cari sektor-sektor yang kira-kira berpotensi yang bagus, terus kita baru ke apa namanya emiten apa kita bisa lihat nih. Biasanya sekarang udah banyak kayak misalnya salah satunya ada PE ratio-nya kita bisa lihat. Kalau PE-nya masih rendah itu masih under value, kita mungkin bisa beli seperti itu kalau untuk pemula. Baik. Jadi kita sebenarnya kunci sukses seorang investor ini adalah bisa memilih perusahaan yang bagus di harga yang murah gitu ya Mbak Putu ya. Jadi itu ada ilmunya ya. Jadi silakan ikut sekolah pasar modal untuk bisa tahu lebih dalam terkait dengan edukasi ya di pasar modal. Baik, terakhir apa nih closing statementnya nih sebelum kita tutup, dan bisa juga di-mention profil untuk reminder yang profil dari NH Koridor Sekuritas kalau mau cari informasinya kemana nih. Silakan Mbak Putu. Oke, untuk closing statementnya kalian jangan lupa juga follow NH Sekuritas Instagramnya. Di situ banyak banget ada rekomendasi saham juga. Biasanya kita selalu kasih di feed-nya, jadi follow juga. Dan di YouTube juga kita ada kasih rekomendasi juga dan tutorial pakai platform kita. Untuk opening account kalian bisa cek di website dan di Instagram, di situ ada linknya. Baik. Jadi silakan ya follow Instagram dan subscribe YouTube dari NH Koridor. Di situ banyak banget nih informasi yang bisa didapat ya oleh investor Kalimantan Timur khususnya ataupun di seluruh Indonesia. Baik, akhir kata Mbak Putu saya ucapkan terima kasih banyak nih. Terima kasih.